Yo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di pos pengamatan Gunung Api Semeru yang berada di Argosuko. Kali ini teman-teman akan saya ajak untuk melihat seismograf zaman dulu yang pernah digunakan untuk pengamatan Gunung Api Semeru. Seismograf ini adalah seismograf analog yang disebut dengan seismograf Menka, dan teman-teman nanti bisa melihat ya kondisi seismograf yang pernah dioperasikan. Sedangkan seismograf Menka ini adalah seismograf mekanik yang dalam perekaman getaran gempanya masih menggunakan seismometer mekanik. Sedangkan seismometer yang digunakan sekarang sudah sangat canggih. Seismometer digital tidak lagi menggunakan pena, akan tetapi pencatatan getaran sudah dilakukan dengan komputer secara digital. Seismometer modern sudah dapat merekam getaran dari segala arah. Sumber getaran yang direkam sudah berbagai macam, misalnya getaran dinamit atau ledakan bom, gelombang laut menerjang pantai, dan bahkan pergerakan pohon yang tertiup angin juga dapat direkam. Yuk, bagi teman-teman yang kepingin melihat seismograf zaman dulu, di Argosuko ini ada ini ya, seismograf yang model lama. Ini bandulnya. Untuk menggambarkan cara kerja seismometer, kita dapat membayangkan sebuah beban yang tergantung pada kawat pegas ini. Pada beban tersebut dihubungkan dengan media penggores yang menempel pada gulungan kertas yang dapat berputar. Pegas tersebut sangat sensitif terhadap setiap getaran. Bergeraknya beban dan kawat pegas ini bergantung pada pergerakan yang terjadi di permukaan bumi. Jika tidak ada getaran, maka pegas juga tidak akan bergerak. Ketika terjadi gempa bumi, getaran yang terjadi adalah getaran vertikal. Pegas akan bergerak naik dan turun, sehingga pensil atau penggores pada beban menggoreskan garis-garis pada gulungan kertas yang berputar. Hal itulah yang disebut dengan mencatat getaran gempa atau disebut dengan seismogram. Nanti biar dijelaskan Pak Liswanto, terakhir kali kapan kira-kira seismograf model lama ini terakhir digunakan? Tahun itu ya, zaman bala. Kira tahun 94-an ya, 94-95 gitu. Ya, pernah dijalankan. perlu kesabaran Pak ya. Betul ya, nggak sabar. Akhirnya itu sebenarnya masih bisa dijalankan, tapi kan ada pernya yang patah, galvanya yang sudah apa namanya, galvanya yang sudah nggak pada posisinya, udah lepas-lepas gitu. Nah, itu kalau Pak Ketia masih ingat, Pak Ketia itu masih ingat kita cara-cara pasangnya, cara ini masih ingat. Beliau kan pengamat Gunung Semeru tempo dulu. Seismograf jadul. Iki akine IJN, iki aki ya. Masih ada teman-teman. Ini sudah 3 komponen. Kalau ini modelnya ini sudah 3 komponen. Istilahnya ini broadband zaman dulu guys. Ini yang horizontal, Pak. Oh ini ya. Ya, ini horizontal. Kalau gantinya ini horizontal. Ini horizontal. Sebenarnya vertikal ada 2. Vertikalnya yang sebelah sini ya. Ya, yang 2 ini ya. Jadi dulu sih pernah saya pelajari itu waktu itu, tanya-tanya gitu ya. Udah sendiri di situ dia bandulnya ini. Kita putar sampai mentok ke atas. Ya, ini putarannya itu sama 12 jam, Pak. Jadi ketika dia sampai di atas, nanti dia akan sampai ke bawah itu dalam waktu 12 jam. Jadi jam ini pasangnya ya. juga bisa ditulis di Yang tengah ini ya. Betul ya. Itu untuk narik barbel ini. Waduh. Barbel itu pakai
gulungannya itu sampai sana tuh putar gini. Terus ini galva. Galvanya ya. Galva. Ini jarum galvanya. Ini jarum galva. Tapi nggak tahu. Galva ini. Terus kemudian nanti ketika ditarik ke atas kita tulis jam pasangnya. Misalkan 12.00. Nanti begitu sampai di bawah udah mentok kita tulisi jam angkatnya. Iya. Oh, yang bulat ini untuk naruh kertas ya? Yang ini untuk kertas seismogramnya. Nanti prosesnya kalau dibawa ke ruang pembakaran. Nah, ini teman-teman, Ini prosesnya ini dulu. Dibakar dulu. Seismogramnya setelah dibakar dulu, taruh sini ya. Iya, taruh di ini di recordernya. Manual guys. Pakai engkolan guys. Ini untuk menjalankan ini ya seismogramnya ya. Iya. Jadi ini Pak Bud. Ini barbel ini terhubung langsung dengan jarum. Jarum ya. Jarum. Tuh. Langsung Agak dengan jarum. meter. Ini ada Terhubung langsung dengan ini ya. Jarum, Istilahnya ya. apa? Sensornya ya, sekalian sensor ini ya. Ya ini kurang panjang ya, sensor. Jadi sebenarnya sensor itu di sini Pak Bud. Yang ini ya, yang barbel ini ya. Jadi nanti begitu ada gempa kan dia goyang. Oh. Ini jumlengannya. Oglengan. Oglengnya ini. Ogleng. Barbel. Jadi dudu terkait coy, sing diogleng coy. Ribet banget ya. Tapi ya, cara nulis saiki mengasihkan jane ya. Kasihkan. Kalau saya sebenarnya pengen. Oh iya sampean pas pensiun pindah rene kok menjaga. Oh, lagi dari ini Kepala museum anu. Argo Suko. Kepala museum Argo Suko. Ini Nah. antik loh guys. Iya. Ini. Zaman Belanda itu seismograf ternyata sudah ada guys. Nah, kalau kita kendorin guys, ini begini, begitu ngunci dia akan jalan begini guys. Oh, pengunci kira-kira ini mau berapa jam, mau berapa ini ya? Iya. Nah, ini kan dia akan jalan begini nanti. Nah, itu muter itu. Kalau kita kelihatannya kalau kita terlatih ini bisa guys. Bisa. Karena ini kan mekanik guys. Ya udah nanti kurang 5 tahun kesini aja jadi kepala museum. Minta sama Pak Yan guys. Saya tidak harus syukur guys. Kepala museum Argo Suko. Ini ada kuenya juga Pak. Oh ini untuk ini ya? Hah? Apa? Ini Sekarang barang. Nivo ya, Nivo. Ya, Nivo. Nah, Centering ya, centering. level. Level. Wah, kira-kira tahu nggak ini berat barbelnya ini kira-kira satu lempengan ini berapa kilo? Wow. Tahu ini guys. Oh, yang kanan kiri. Ini begini Nanti guys. kalau ada getaran itu ini ya. Ya. Ini kok semprot minta ini ya apa guys? Ah, jenenge wis barang bekas. Ini kan begini guys. Dikit. Saya nggak tahu apa-apa guys, cuman ini meraba-raba guys. Ini kayaknya ini mau dibikin apot guys. Itu Pak Liswanto mengajukan diri jadi kepala museum Argo Suko, Pak. Kena pensiun. Mau dioperasikan kan? Iya. Benar. Barbel ya. Iya. Sing kira-kira sing kena. Oh, iki kayaknya tapi wis rada miring kan rono iki. Iki. Coba di sentra. Sensor ya. Miring. Heeh. Oh, bel. Lek wis wayang ngangkat enek bel ting ngono. Iya. Coba. Tapi ini dulu pernah ingat.
tali dari situ, tali terhubung sama ini nanti. Oh, nggih bandul. Bandul. Dia nanti terhubung sama ini juga. Untuk munyerne ya, munyerne ku ya. Jadi menjalankan drum ini loh, Pak. Menjalankan drum. Tapi sebenarnya orang dulu itu juga susah mikirnya ke situ ya, Pak. Drum. Itu dulu sempat jalan Pak Budi tahun 95 ini. Jalan, sempat jalan ini. Tapi, ini kalau Pak Katio diajak ke sini kayaknya. Jauh. Mau tak ajak Pak? Kremonter. Mau tak ajak sambil reunian orang tua. Masih bahasa bilang apa nih? Jauh. Tapi ini talinya udah habis. Talinya. Bandulnya. Bisa diganti pakai tali kolor. Kolor hijau. Miring lagi Pak Bud. Miring rono Mas aku. Ini dulu Pak Bud. Ini nggak tertutup begini. Ini ada rongga sana. Oh, pasir. Masa ini, masa dari seismograf ini nggak cukup dengan tembok dinding kanan ini. Oh, ya, terpisah ya. Ini ya, ini sama bapaknya yang di sini, diuruk ini. Dikasih tegel. Ada jeda nih. Bisa dibayangkan diuruk aja sekarang rekamannya bagus, ya Pak ya. Apalagi nggak diuruk. Apalagi nggak diuruk ya. Ini seisminya bagus di sini. Ini yang benar, Pak. Bawahnya. Ini kalau masih jalan, kita nggak boleh masuk ke sini ya guys. Berhubung ini nggak jalan, dor societe dor tidut. Bahasa menir. Bahasa menir. Paris, Bahasa menir. Nah, pabriknya dari Paris guys, 125 Boulevard Davol, Paris. Mekanique DHC Precision. Laptopnya dia Pak? Diambil. Laptopnya diambil. Baterainya full. Ini yang kota ini ya teman-teman, ini adalah sensor yang model sekarang ya. Kalau dibandingkan dengan sensor yang tadi, yang mekanik tadi, waduh sangat simpel sekali ya. Tapi kalau mungkin pengamat jadul mungkin lebih asik mengoperasikan yang ini. Pada pertengahan abad ke-18, gempa bumi diukur dengan instrumen yang bernama seismokop. Seismokop adalah peralatan perekam gempa yang paling primitif. Seismokop terdiri dari sebuah kontainer atau kotak sederhana yang berisi air atau air raksa. Ketika terjadi gempa, cairan tersebut akan bergerak naik turun akibat getaran gempa yang terjadi. Terobosan besar untuk pengukuran gempa bumi atau pengamatan gunung api datang pada tahun 1920 ketika dua ilmuwan Amerika mengembangkan alat yang disebut Wood-Anderson seismograph. Alat ini lebih sensitif dibandingkan seismograf yang ada pada masa itu, sehingga langsung banyak digunakan di seluruh dunia dan menjadi cikal bakal seismograf yang sekarang ada. Saat ini seismograf banyak digunakan oleh seismologis dalam mempelajari sesar, gempa bumi, dan untuk mitigasi gunung api.